apapun gitu kan, Prasangka, prasangka juga bisa jadi prasangka stimulus bahwa ya, bisa jadi saya adalah atau kelompok saya adalah paling 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 baik ya, benar, baik, paling baik, benar, paling benar, paling sempurna, sempurna. paling Dan tinggi, menganggap orang lain itu kelompok tadi, lain kelompok lain itu minor. minor. Pemirsa, kita bertemu kembali dalam Login Sabulang Bentor. Kali ini saya tetap ditemani dengan narasumber yang ciamik. Sehat Bung MJ. Alhamdulillah, cuman hari-hari ini kita agak haredang gitu ya. Haredang. Menjelang Pilpres ya. Tetapi performanya kelihatannya ini tidak haredang karena memakai jas. Ini kan supaya sama posisinya dengan calon presiden. Wah, mantap. Ya, atau baru pulang kondangan ini. Biasalah gitu kan, agenda rutin. Ya, baik. Kita coba menelisik satu hal yang sangat erat hubungannya dengan kehidupan sehari-hari ini, Bung MJ. Iya. Bagaimana kita memiliki rasa memiliki, memiliki rasa memiliki yang wajar dan berlebihan. Memiliki rasa, memiliki sesuatu yang wajar itu menjadi hal yang biasa. Tetapi ketika rasa memiliki itu berlebihan, contohnya ketika pacaran, Ya. pasangannya ngomong, pacar gua posesif. Oh iya. Nah, ya, kita tarik dalam dunia sepak bola. Sudah terlalu banyak catatan darah mengenai fanatisme bola, dan itu melebihi fanatisme nasionalisme kita. Betul, ya. Ya, terakhir tragedi yang paling besar, konon katanya terbesar kedua sedunia, tragedi Kanjuruhan. Kanjuruhan ya. Ya. Padahal kalau kita lihat dari perspektif etnisitas, itu adalah satu etnis. Ya kan? Ya. Malang dan Surabaya. Surabaya ya. Berdekatan lah. Iya, satu etnis. Satu etnis. Iya, satu etnis. Tetapi bisa sampai ratusan orang. Ya. Iya. Gimana itu? Ini kan kalau bicara tentang persoalan ini disebut dengan fanatisme ya. Fanatisme seseorang terhadap yang dicintai gitu kan, atau terhadap apapun. Bisa fanatisme terhadap kelompok, golongan, politik, agama, termasuk juga olahraga ya. Tadi yang disinggung di Kanjuruhan itu kan fanatisme terhadap olahraga ya, terhadap klub sepak bola yang mereka cintai, kemudian demi sepak bolanya, demi timnya gitu kan, orang yang punya fanatisme berlebihan itu bisa melakukan apapun gitu kan. Ya, big match Persib dan Persija, nah misalnya selalu menyisakan cerita tentang jejak dan bobotoh dan berdarah ya. Tapi gini dok, kalau kita tarik pada satuan bangsa etnis ya, maka kita punya sejarah di dunia namanya chauvinism. Ya. Ya. Bagaimana sebuah etnis itu merasa diri paling tinggi derajatnya, kemudian punya hak untuk meminggirkan bahkan meniadakan etnis atau kelompok atau bangsa lain. Ini terjadi pada kasus Jerman ya. Ya. Dan begitu, kalau begitu bahaya ya. Ya sebenarnya gini, dalam tingkat besar gitu ya. Dalam tingkatan tertentu, kalau misalnya satu etnis atau satu suku bangsa menganggap orang lain menganggap etnisnya lebih tinggi, kemudian etnis yang lain itu lebih rendah, lalu menimbulkan bentuk-bentuk kekerasan gitu kan, baik itu dari secara fisik atau kekerasan secara verbal dan lain sebagainya, ya itu bisa mengakibatkan kohesivitas sosial itu semakin renggang gitu kan. Artinya bisa menimbulkan kerusuhan gitu kan, tragedi kemanusiaan ya. Misalnya juga Holocaust itu juga salah satunya adalah karena ada satu etnis yang menganggap dirinya lebih super gitu kan, lebih super. Dan di Eropa juga sebenarnya fenomena itu juga terjadi. Misalnya di Amerika dulu ada yang disebut dengan politik apartheid ya, di mana
pertarungan antara kulit putih dan kulit hitam, dan itu sama-sama ingin mendapatkan posisi gitu kan. Tetapi yang terjadi malah kulit putih itu menganggap kepada kulit hitam itu menganggap bahwa kulit hitam itu rendah ya posisinya gitu kan, sehingga terjadi berbagai malapetaka kemanusiaan di situ gitu kan di Amerika, dan termasuk juga di Afrika ya. Orang-orang Afrika kan dulu yang migrasi, yang imigran ya, yang ke Amerika, ke Eropa itu mengalami semacam peminggiran dari sisi warna kulit gitu kan ya. Jadi warna kulit yang tidak hitam itu lebih mulia daripada yang hitam. Ini kan berbahaya gitu. White sama black itu kan menjadi pertarungan dan menjadi identitas dari masyarakat yang ada di Eropa pada saat itu. Nah, kalau konteks lokal kita di Indonesia misalnya terkait dengan tadi misalnya pembahasan kita adalah fanatisme bola misalnya, kita menyaksikan berbagai kompetisi yang ada di Indonesia selalu diwarnai, bahkan yang terbaru kemarin di Gresik ya, terjadi juga kerusuhan segala macam gitu kan. Nah, yang paling penting menurut saya adalah agar ini tidak terjadi, tidak terulang adalah bagaimana proses hukum atau penegakan hukum itu harus ditegakkan agar satu suku atau satu etnis bangsa gitu ya tidak merasa super terhadap bangsa yang lain, terhadap etnis yang lain gitu kan. Artinya harus disejajarkan. Apalagi dalam konteks keindonesiaan kita punya negara hukum ya, ada undang-undang, ada Pancasila segala macam yang mengatur itu semua gitu. Kalau begitu fanatisme ini akan berhubungan dengan prasangka ya, Dok, atau prejudice. Iya, apapun gitu prasangka, kan prasangka juga bisa jadi stimulus ya, bisa saya jadi adalah atau kelompok saya adalah paling baik ya, paling baik, paling benar, paling sempurna, paling tinggi, dan menganggap orang lain itu kelompok lain itu minor. Oke, dari prejudice ini, prasangka ini mungkin juga dalam struktur sosial, dalam bangunan struktur sosialnya itu ada semacam stereotipe, ada semacam skema pengetahuan yang kemudian diwariskan dan menjadi prasangka. Kita ambil contoh sederhana ya, Dok, dalam kehidupan sehari-hari. Kita sekarang kan sedang mendewasakan diri untuk berdemokrasi. Ya. 2024 adalah pemilihan ya. Ya, pemilihan. Pemilu. Ya. Semua ya, dari mulai kepala daerah, presiden, dan legislatif. Ya, 2004 itu yang paling awal itu kan pemilihan presiden sama pileg ya, pemilihan legislatif dan pemilihan Dewan Perwakilan Daerah DPD. Dan setelah itu bulan Novemberan nanti 8 bulan setelah itu ada pemilihan kepala daerah. Ya, baik. Nah, saya pernah dibisiki oleh teman bahwa jangan khawatir untuk pemilih di Indonesia ini, gampang untuk memetakannya. Pemilih Indonesia ini terpetakan dalam dua. Yang pertama adalah pemilih emosional, dan yang kedua adalah pemilih rasional. Ya. Sebetulnya ada satu lagi, Dok. Apa itu? Pemilih pragmatis. Ya, itu masuk ke pemilih rasional itu. Jadi hitung-hitungan gitu ya. Nah, ya, di balik kategorisasi pemilih ini yang emosional dan rasional ya. Itu ternyata ada juga motif fanatisme. Ya. Nah, selalu ada itu. Bagaimana melihat fenomena ini? Ya kan kalau kita melihat definisinya gitu kan, fanatisme itu kan suatu luapan ya emosi yang berlebihan, kecintaan yang berlebihan terhadap sesuatu, apakah itu adalah golongan, apakah itu politik, apakah itu agama, termasuk juga gaya hidup, Kang Nijar gitu kan. Nah, kalau dikaitkan dengan Pilpres ini kan tentu fanatisme terhadap calon ya, atau terhadap pasangan, figur yang dia cintai gitu kan. Tetapi di masyarakat kita kan tadi ada memang beberapa masyarakat yang ketika ada figur calon tertentu misalnya, saya tidak menyebut nama lah gitu ya, X aja ya, X gitu ya, ada gejala-gejala, bukan gejala yang memang mencintai mereka, mengidolakan mereka gitu kan, calon-calon itu berlebihan gitu kan, sehingga gitu kan, bisa menjelek-jelekan calon lain gitu. Gimana? Ya karena tadi kan posisinya kalau sudah
idolanya yang dia cintai, kemudian menganggap yang lain juga rendah gitu kan, salah semua gitu kan. Iya, berarti sampai bisa ini ya, putus hubungan sosial mungkin ya. Banyak yang apalagi kalau kita kembali ke masa lalu ya, misalnya 2014 2019 yang begitu tajam ya pertarungannya. Terbagi dua ya. Masyarakat juga ada pembelahan di masyarakat gara-gara persoalan Pilpres ini gitu kan. Nah, itu salah satunya diakibatkan oleh fanatisme yang berlebihan, bahkan dalam tanda petik bisa jadi brutal fanatisme itu. Fanatisme brutal ya. Fanatisme brutal. Wah. Ya, kalau kasusnya di main bola kan itu brutal kan, sampai orang betul. Bunuh gitu kan, terus orang kerusuhan, lempar batu. Istilah kadrun, cebong, kampret itu brutal ya. Untuk 2014 dan 2019. Saya melihatnya gini, itu kan lahir dari kecintaan seseorang ya, atau individu kepada calon yang dia anggap benar gitu kan. Jadi yang maha benar gitu kan. Kalau sudah menganggap calon itu maha benar gitu kan, yang lain dianggap salah semua gitu kan. Nah, ini bahaya. Tidak ada negosiasi untuk pemahaman itu ya. Iya, tidak ada. Artinya dia juga sudah dalam final, dirinya sudah ya, final, ini sudah memvonis dalam dirinya bahwa ini yang benar dan itu salah. Dan itu salah. Pasangan yang lain salah. Nah, kalau seperti ini masyarakat kita akan selalu dihadapkan pada persoalan tadi. Misalnya kalau sudah hitam putih gitu ya. Kamu benar, saya benar, kamu salah. Ini kan berbahaya. Padahal kalau kita lebih cerdas, lebih rasional tadi, misalnya ada pemilih rasional, kalau kita mengenal warna kan tidak satu warna dalam kehidupan ini. Nah, tapi yang dominan diajarkan dalam kehidupan sehari-hari kita kan lebih tahunya hitam putih gitu kan. Atau mungkin dalam hal perpolitikan kita memang masyarakat kita buta warna mungkin. Jadi hanya bisa jadi. Yang tahu yang mereka tahu bahwa warna itu cuma hitam dan putih gitu kan. Iya. Sementara dalam kehidupan sesungguhnya warna-warni gitu kan. Nah, sekarang kan terfragmentasi jadi 3 ya. Beda dengan 2014 2019 itu cuma 2. Jadi di masyarakat akan terlihat kentara banget gitu ya pertentangannya. Sekarang justru polarisasinya menjadi lebih cair. Lebih cair. Alhamdulillah gitu ya. Cenderung politik identitas agak sedikit menurun ya. Nah, tadi menarik sekali, fanatisme brutal ini bagaimana cara bahwa literasi politik ini bisa menyentuh untuk mereduksi fanatisme berlebihan bahkan cenderung brutal gitu ya. Gimana tapi ini perlu disclaimer dulu, brutal dalam tanda petik gitu ya. supaya tidak menimbulkan persepsi lain gitu kan. Maksud saya begini, kita ini kan sebagai warga Indonesia yang mencintai Indonesia kan beraneka ragam, Kang Nijar ya. Dan ketiga capres itu terbaik dari semua orang di Indonesia begitu ya, ya kan? Iya, 3 pasangan itu gitu kan kita anggap sebagai anak bangsa yang memiliki cita-cita yang baik gitu kan, anak bangsa yang baik semua gitu kan. Lalu kemudian tugas kita adalah bagaimana mendeteksi sejak awal, misalnya apakah dari 3 calon itu mana yang terbaik gitu kan. Kalau misalnya ada yang terbaik semua nih, mana yang terbaik. Tapi tidak harus misalnya kita menjelek-jelekan pasangan yang lain gitu kan. Yang penting adalah bagaimana tadi kita mencari yang terbaik gitu kan. Dari sisi pendidikannya, dari sisi visi misinya, dari sisi budi pekertinya misalnya. Nah, itu yang paling penting. Tapi kalau kita nggak suka terhadap calon yang lain, nggak usah. Wah, ini nyerang pribadinya, nyerang keluarganya, misalnya kemudian nyerang harga dirinya, martabatnya dibongkar-bongkar gitu, Kang Nijar. Karena memang, kalau saya kan pendukung nomor 5 misalnya kan, atau nomor 6, nomor 7 gitu kan. Lalu kemudian karena saya udah jatuh cinta banget gitu ya kepada nomor berapa gitu ya. Yang lain salah semua, itu nggak boleh begitu dong gitu kan. Coba tahan sejenak, napas dulu gitu kan. Kemudian kita kalau punya kamar menyendirilah gitu kan, merenung. Jangan sampai kita berlebihan. Kalau berlebihan juga tidak baik gitu ya untuk masa depan Indonesia gitu kan. Ya, gitu. Bahkan pun ya grup WA keluarga bisa tercerai-berai. Ada yang dikeluarkan atau mengeluarkan diri ya, gara-gara beda pilihan politik. Beda pilihan politik. Padahal kan hal yang menurut saya siklus itu kan berjalan kan 5 tahunan. Gitu-gitu juga gitu kan. Kita kan demokrasi kan mulai kita tahun 2004 ya. 2004, 2009, kemudian 2014, 2019 dan sekarang kan 2020 depan nanti 2024. Gitu-gitu juga gitu kan tiap tahun juga. Dan kita perlu sadar gitu ya bahwa masyarakat kita jangan mudah terprovokasi dong.
Apalagi misalnya Kang Nijar gini, saya melihat fenomena di masyarakat itu ada sekelumpulan masyarakat, ada satu individu di masyarakat yang dia bukan tim ses, dia bukan jaringan bagian dari tim ses orang capres ya atau caleg dan lain sebagainya, tapi bertindaknya melebihi tim ses gitu kan, seolah-olah saya ini bagian yang tidak pernah terpisah dari mereka gitu kan, dari para calon itu punya tanggung jawab karena digaji gitu. Menurut saya tim ses juga bukan gitu kan. Nah ini juga menurut saya tadi kita harus lebih rasional gitu kan, jangan sampai tindakan-tindakan kita itu bahan merugikan diri kita sendiri gitu kan, seperti itu. Baik. Pemirsa Login Sabelang Bentor, tidak ada kesimpulan, kita akhiri dengan bertemu di login berikutnya. Sabelang Bentor.